Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak untuk rekan-rekan semuanya. Salam ceketer dari Jambi guys. Ini macam-macam yang komentar ya. Silahkan saja, nggak apa-apa. Kalau mau dipertanyakan ya kita jawab semampu mungkin. Kalau yang namanya kita membantu kan, kita jawab semampu mungkin berdasarkan pengalaman saya. Kalau memang ada referensi lain ya silahkan saja. Kita sih nggak masalah ya. Tapi kalau yang namanya kita hanya berbagi pengalaman bro, bukan kok istilahnya kita yang paling ngerti, yang paling pinter, yang paling semuanya, enggak. Kalau ada yang bertanya, Pak misalkan mau ternak puyuh penghitungan modalnya berapa, kalau kita penghitungan modal itu ya lain daerah, lain harga, tapi nanti cobalah kita perhitungkan seperti apa. Tapi di sini ini ada pertanyaan yang beda. Indonesia Hebat nama akunnya. Mau tanya Pak Edi, Pak, kalau puyuh yang siap dikawinkan itu puyuh yang umur berapa, Pak? Satu-satu, puyuh yang siap dikawinkan itu yang umur berapa? Yang siap dikawinkan. Kalau sudah siap dikawinkan, saya itu kalau ngawinkan, nunggu dia bertelur. Artinya, puyuh yang siap dikawinkan itu yang sudah bertelur. Kalau belum bertelur, dikawinkan ya belum bisa. Karena lubang dari duburnya itu kan masih kecil kalau dia belum bertelur. Sperma mau masuk kemana gitu. Itu menurut saya sih. Terus kemudian di umur berapa? Di umur kalau umur itu, asalkan dia sudah bertelur normal. Normal misalkan telurnya itu dari bulatnya, dari kecil besarnya telur itu sudah normal. Nah itu biasanya sudah saya kawinkan. Biasanya di umur berapa? Di umur 2 bulan, 60 hari, 65 hari itu biasanya sudah mulai kita kawinkan. Nah terus ciri-ciri yang jantannya itu kalau dia sudah siap ngawin itu yang seperti apa? Biasanya seumuran juga, 60 hari, 65 itu bisa. Nah, ciri-ciri yang puyuh yang jantan itu bisa ngawin, itu yang seperti apa? Yang harusnya kita kawinkan itu yang seperti apa? Coba kita ambil satu contoh di sini, ini ada jantan coklat dan betina coklat di situ. Karena ini saya ngawinkan dengan jenis yang coklat. Ini, saya ngawinkan dengan jenis yang coklat. Nah, ini yang jantan, karena di sini ada merahnya di sini. Kalau hitam dia lain, ada trotolnya hitam. Ciri-cirinya dari belakang sini kawan. Ini, dari duburnya sini dia kalau sudah ada benjolan seperti ini sudah bisa kita ambil untuk mengawinkan. Nah, terus kemudian biasanya kalau sudah ada benjolan kayak gini, ini benjolan kita pencet maka akan keluar spermanya putih kawan. Ini. Ya, ini kalau kita pencet dia akan keluar. Nah, tuh. Belum kita pencet dia sudah keluar. Ini bisa untuk mulai bisa dikawinkan. Jantannya yang seperti ini. Biasanya di umur berapa jantan yang bisa untuk ngawinkan? Biasanya ya 2 bulanan. Asal di bawahnya, di belakangnya ini sudah ada benjolan, itu sudah bisa. Ya, ini kalau untuk jantan. Kalau untuk yang betina, biasanya saya ngawinkan yang betina, itu biasanya kalau sudah mulai bertelur normal. Artinya normal itu besar kecilnya telur itu sudah standar. Nah, itu baru kita kawinkan. Nah, terus yang selanjutnya pertanyaan tadi, kalau misal sebelumnya puyuh sudah aktif bertelur, ketika dikawinkan, apakah 3 hari ke depan telur sudah ada fertilnya? Ya, jawaban saya iya. Saya biasanya ngawinkan ini, 3 hari saya kawinkan, kemudian 3 hari saya kumpulkan. Itu terus saya coba masukkan ke dalam mesin penetas, nanti di umur 4 hari di dalam penetasan, itu coba saya senter. Itu biasanya sudah ada fertilnya di situ, sudah ada calon untuk puyuh di situ. Nah, maka lewat dari 3 hari, misalkan hari ini kita kawinkan, hari ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, hari Kamis itu sudah mulai kita
ambil telurnya, sudah mulai kita pisahkan telurnya, mulai kita sortir untuk kita tetaskan. Ya, dari hari keempat lah istilah ngomongnya itu. Hari keempat itu sudah bisa kita kumpulkan telurnya, terus kemudian kita tetaskan. Biasanya seperti itu. Itu yang saya lakukan. Kalau yang betinanya ini belum menghasilkan telur, maka akan sulit kawan. Kalau betina sudah menghasilkan telur, kita ambil betina dulu. Kalau betinanya sudah bertelur, lubang di sini di dubur belakangnya, ini yang betina ya, karena di sini ada trotol hitamnya di sini. Ini lubang duburnya lebar kawan. Nah, dari sinilah nanti dia itu kawin tadi. Karena apa? Karena dari sinilah sperma tadi itu masuk. Kalau belum bertelur, dia kecil kawan, dia kecil. Kalau di umur-umur 30 itu dia kecil. Karena kalau dia kecil, sperma belum bisa masuk dan belum diolah. Itu teori saya. Kalau untuk teori yang lain ya mungkin lebih paham lagi ya nggak masalah. Cuman intinya kalau dia sudah bertelur, ya sudah bertelur normal, bulatnya normal, semuanya normal, terus kemudian kita kawinkan, itu jarak 3 hari itu biasanya sudah bisa kita tetaskan. Kita kawinkan hari ini misalkan, Minggu, Senin, Selasa. Nah, hari Rabu sudah bisa kita ambil untuk kita tetaskan. Biasanya saya seperti itu kawan. Seterusnya ini mengawinkan di awal. Seterusnya sudah kita campur seperti itu. Kita campur seperti itu karena di situ kamera kita dekatkan ya. Nah itu. Selebihnya kita campurkan seperti itu. Ada jantan, ada betinanya di situ. Nah, jadi biarkan hari-hari dia menyatu. Nanti kemungkinan sih 2 minggu sekali. Biasanya itu kita ambil, kita pisahkan. Yang jantannya kita kasih minum air gula ataupun kita kasih vitamin selama 2-3 hari. Jangan dicampurkan. Kemudian nanti kita campurkan lagi, maka dia akan kawin. Nah, disitulah kita menjaga stamina supaya telurnya juga ya fertilnya juga bagus, semuanya bagus. Ya, jadi rekan-rekanku terima kasih yang sudah mempertanyakan, yang sudah minta solusinya ya. Seperti itu tadilah jawaban kami. Kalau untuk mengawinkan ya 3 hari sudah bisa. 3 hari dia kan awalnya sudah bertelur. Itu malah saya lebih mengawinkan seperti itu dibandingkan sebelum bertelur. Jadi tanda-tandanya, ciri-cirinya ya seperti itu tadi. Kalau untuk yang jantan seperti itu, yang betinanya ya seperti itu. Ya kita juga mohon rekan-rekan juga kalau nonton video itu ya jangan sepotong-sepotong. Jadi biar bisa memahami daripada isi konten kami, isi penjelasan kami, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti terus komentarnya nggak enak kan, nggak nggak bisa kita cerna gitu. Nah mungkin hanya itu kawan-kawan rekan-rekanku semuanya. Salam ceketer dari Jambi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.